Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 1A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep akidah dalam Islam. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu meliputi pengertian akidah, ruang lingkup pembahasan akidah, sumber akidah, fungsi akidah, dan prinsip-prinsip akidah Islam. Pengertian akidah secara bahasa atau etimologi yaitu suatu ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Dan pengertian akidah secara istilah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Lalu apa saja ruang lingkup pembahasan akidah? Yang pertama yaitu uluhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi, seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua yaitu rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Yang ketiga yaitu ruhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu nububiyah atau kitab, yakni pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Lalu, akidah bersumber dari mana? Akidah bersumber dari Allah yang mutlak, maka kesempurnaannya tidak diragukan lagi. Ada beberapa dalil akidah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, Quran Az-Zumar ayat 2, 3, 6, 5, dan Quran Surat An-Nahl ayat 36, Quran Surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Pastinya, akidah juga mempunyai pengaruh dalam kehidupan. Berikut fungsi akidah dalam kehidupan, yaitu yang pertama, akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Yang kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Yang ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos kerja. Yang keempat, membebaskan kita dari ubudiyah, yaitu penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya menghamba kepada kekuasaan, harta, pimpinan, maupun yang lainnya. Yang kelima, yaitu membentuk pribadi yang seimbang, yaitu selalu taat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yang keenam, kita akan merasa aman dari berbagai macam rasa takut, baik itu cemas karena kekurangan rezeki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin, seluruh manusia, termasuk takut kepada kematian. Yang ketujuh, akidah memberikan kekuatan kepada jiwa sekokoh gunung. Akidah hanya berharap kepada Allah dari ridho terhadap segala ketentuan Allah. Yang kedelapan, yaitu akidah Islamiyah, berdasarkan kepada asas ukhuwah atau persaudaraan dan persamaan, tidak membeda-bedakan antara si miskin dan kaya, antara pejabat dan rakyat, antara kulit putih dan kulit hitam, antara orang Arab dan bukan orang Arab. Karena kecuali kadar ketakwaan kita lah yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut prinsip-prinsip akidah. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Maksud iman kepada Allah yaitu kita meyakini dengan penuh kesadaran bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah, bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan seisinya, dan hanya Allah lah yang membina, mendidik kita dan menyediakan semua kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah.
yaitu kita meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan ada pula sifat-sifat malaikat, yaitu selalu taat kepada Allah, memiliki kemampuan yang luar biasa, dan sebagai penyampai wahyu. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.